Acungan jempol patut diberikan kepada ibu-ibu di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Di kelurahan ini secara rutin digelar kelas ibu mentor setiap hari Sabtu dan Minggu yang mengambil lokasi di masjid atau musala. Ibu-ibu peserta kelas ibu mentor tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan karena merupakan hal-hal yang mereka temui sehari-hari dalam keluarga, dan diikuti pula dengan tanya jawab. Kegiatan dari program psikoedukasi pola asuh ramah anak ini pun berlangsung hangat dan tak terasa habis waktu hingga 2 jam. Menurut Eva Yenita, kegiatan kelas ibu mentor ini mulai di-launching pada bulan Mei tahun 2022 lalu bekerja sama dengan Dinas P3AP2 Kebon Kota Padang yang memiliki Puspaga Basamo. Kegiatan ini dibagi menjadi 8 kelas sesuai dengan jumlah RW yang ada di Kelurahan Ampang. Kegiatan kelas ibu mentor dilaksanakan di masjid dan musala di masing-masing RW yang mendapat sokongan penuh dari masyarakat, karena materi yang disampaikan narasumber dalam kelas ibu mentor ini sangat bermanfaat untuk keluarga. Everyone, saya Debbie dari ETC English Tutorial Center. Saya Surni dari Grand Zuri Hotel Padang. Saya Titi dari Ayam Kinari. Don't forget to Like, subscribe, and share. Cilote, what if it? Stay tuned. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin? Hari ini saya bersama dengan Ibu Eva Yenita, SKM MKes. Nah, kita tahu bahwa Bu Eva Yenita ini pernah menjabat sebagai lurah. Artinya Bu Eva salah satu lurah yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena program yang beliau lakukan di Kelurahan Ampang itu adalah sebuah program yang luar biasa, di mana tanpa dana dari APBD, program beliau ini jalan. Artinya Kota Padang ini memang butuh sosok lurah yang seperti ini. Ini yang harus diperbanyak dari 104 lurah. Kalau bisa, dia seperti Bu Eva Yenita. Untuk itu, Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, kita akan bercerita dengan beliau seperti apa program yang beliau lakukan di Kelurahan Ampang. Untuk itu, terus ikuti channel Cilote Wanipin, Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Cilote. Terima kasih Cilote Wanipin yang sudah mengundang kami untuk berbagi sharing and caring tentang program inovasi yang telah kami gagas bersama Forum RT RW, LPM, dan stakeholder yang ada. Program inovasi yang ada di Kelurahan Ampang tahun 2022 ini ya ada 3. Yang pertama itu kelas ibu mentor, yang kedua itu gerakan remaja cinta masjid dan musala, yang ketiga adalah kampung bersih narkoba. Ketiga program ini dilatar belakangi oleh kunjungan saya ke seluruh RW pada saat minggu pertama saya diamanahkan sebagai lurah di Kelurahan Ampang. Pada saat kunjungan tersebut, saya melihat permasalahan yang banyak di tengah masyarakat, terutama di kalangan remaja, yaitu tawuran, pergaulan bebas, kemudian narkoba, dan lain sebagainya. Semua ini berawal dari ketidakkuatnya keluarga dalam pendampingan anak tumbuh kembang. Oleh karena itu, kami bersama Forum RT RW, Babinsa, Babin Kapitmas, kemudian stakeholder yang ada berupaya untuk menggagas program inovasi Kelurahan Ampang yang 3 tersebut. Langkah yang kami lakukan yang pertama yaitu menggalang komitmen bersama stakeholder yang ada, kemudian juga stakeholder yang ada di luar dari Ampang. Tersebut kita dapat, maka saya berupaya membuat proposal tentang kegiatan tersebut. Kemudian proposal itu saya sosialisasikan di tengah masyarakat dengan didampingi oleh tim kelurahan. Setelah mendapat dukungan, rupanya masyarakat Ampang sangat antusias sekali terhadap program yang akan kita gagas ini, sehingga mereka berkeinginan program ini segera untuk dilaksanakan. Maka saya mencoba untuk berkonsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga institusi pendidikan. Alhamdulillah, semua pihak yang saya hubungi, termasuk di sini tokoh masyarakatnya ada Bapak Fauzi Bahar, Bapak Gaman Fauzi, kemudian yang lain, itu sangat mensupport program yang akan kita laksanakan ini. Kemudian juga institusi pendidikan yang akan saya gandeng untuk kegiatan ini, yaitu terdiri dari Fakultas Kedokteran, yaitu Psikologi Fakultas Kedokteran UNAN, kemudian juga ID Kota Padang, kemudian Stikes Mercu, dan juga KUA Kecamatan Kuranji. Alhamdulillah,
seluruh narasumber yang akan kita libatkan dalam program kita ini, itu semuanya mereka tidak kita bayar. Karena mereka sangat berempati dan sangat mensupport bahwa inilah upaya kita untuk mencerdaskan anak bangsa dan membentuk generasi yang berkarakter. Alhamdulillah, pada tanggal 25 Mei 2022, program ini kita launching oleh Pemko Padang yang diwakili oleh Bapak Kadis DP3 P2KB. Setelah launching, maka kita persiapan untuk pembelajaran. Jadi kelas Ibu Mentor ini ada 7 kelas dari 9 RW yang ada. Masing kelas itu beranggotakan 20 orang, kemudian mendapatkan materi. Pertama adalah pola asuh atau parenting, yang kedua tumbuh kembang anak oleh Dokter Anak ID Kota Padang, yang ketiga peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak. Ketiga materi ini akan diberikan selama 12 kali tatap muka. Kemudian kita harapkan nanti setelah akan lahirlah ibu-ibu yang mempunyai anak 15 tahun ke bawah sebagai ibu yang tangguh, ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, karena mereka akan mendampingi anak-anak mereka yang memang terlahir sebagai anak-anak milenial. Kemudian setelah itu, kita berupaya untuk melanjutkan program pembelajaran dari pesantren Ramadan, di mana pesantren Ramadan ini lebih kurang sudah 10 tahun dilaksanakan dengan konsep yang sangat bagus, sistem yang sangat bagus, bahkan dibiayai oleh Pemko. Namun pada hari ini kita melihat masih banyak anak-anak kita yang tidak memberikan dampak dari pesantren Ramadan itu. Tawuran, seks bebas, kemudian narkoba. Rupanya kita berpikir tidak ada kelanjutan dari pembelajaran tersebut. Karena pesantren Ramadan hanya 3 minggu setiap tahunnya. 11 bulan ke depan itu mereka tidak ada kelanjutan dari pesantren tersebut. Maka dengan gerakan yang kedua, yaitu gerakan Remaja Cinta Masjid, kita berupaya menjadikan masjid sebagai rumah ketiga mereka setelah sekolah dan rumah orang tua mereka. Jadi kita akan setting masjid itu sebagai lingkungan yang nyaman bagi remaja atau milenial ini. Jadi kalau seandainya mereka hobi berolahraga, maka kita halaman masjid bisa kita upayakan untuk menjadi lapangan berolahraga mereka. Kemudian juga halaman masjid, dalam ruangan masjid semua kita upayakan menjadi rumah mereka. Dengan demikian tidak akan ada lagi rumah ketiga mereka menjadi warnet. Karena selama ini setelah pulang sekolah atau setelah pulang les mereka pasti ke warnet. Jadi itulah kita berupaya untuk menguatkan pembelajaran pada anak. Kemudian program kita ketiga adalah Kampung Bersinar, Bersih Narkoba. Sesuai dengan data yang ada di BNN Provinsi Sumatera Barat bahwa Ampang berada pada zona merah. Jadi artinya sangat besar sekali kasus baik itu pemakai maupun pengedar narkoba. Makanya kami berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak kita. Dalam hal ini mungkin agak berbeda dengan program yang lain. Karena kita mengadakan program bersinar ini bukan digrebek, tangkap dan masuk penjara. Tidak, kita lebih pada edukasi. Jadi setelah kita bentuk Satgas, kemudian kita di Sumatera Barat, kemudian kita bersama dengan Forum RT RW, maka kita akan mengadakan penggerebekan pada lokasi-lokasi yang sudah kita ketahui dari informasi dari Forum RT maupun yang masyarakat. Saat penggerebekan, maka kita akan memilah dari yang digerebek tersebut, mana yang hanya pemakai pemula, kemudian yang pengedar maupun yang sudah tidak bisa disembuhkan atau sudah ketergantungan. Maka setiap kelompok ini akan berbeda intervensinya. Pada yang kelompok pemula, kita akan lakukan pendampingan sampai mereka lepas dari putus obat. Setelah itu kita lakukan pendampingan untuk mereka masa depan mereka. Kalau seandainya mereka usia sekolah, maka kita kembalikan ke sekolah. Kalau mereka sudah lewat dari usia sekolah, maka kita bekerjasama dengan BLK dan Dinas Sosial untuk pengembangan pelatihan dan untuk modal usaha. Bagi yang sudah tidak bisa berhenti dari narkoba, maka kita bikin perjanjian bersama mamanya bahwa dia berjanji untuk tidak melakukan aktivitas narkoba di Ampang. Apabila mereka terulang lagi melakukan, maka tentu ada punishment-nya. Maka kami bersama Babinsa Babin Kaptipmas itu akan berupaya membuat regulasi kelurahan. Apabila masih melakukan tindakan tersebut, maka PKH atau bantuan sosial dari pemerintah yang diterima oleh orang tuanya akan kita tangguhkan. Sudah pasti orang tuanya akan marah pada anaknya kan. Kemudian kalau seandainya terjadi lagi pada orang yang sama, maka kita akan melakukan penundaan pelayanan kependudukan. Jadi kita memberikan efek jera. Dan kita tidak berpikir untuk masukkan ke penjara. Karena kalau kita lakukan itu, maka akan banyaklah warga Ampang yang akan dipenjara. Berapa biaya yang akan ditanggung oleh negara mereka dipenjara. Jadi kami berpikiran, ibunya kita hebatkan, kemudian
anaknya kita berikan pembelajaran berkelanjutan, kemudian lingkungannya kita kondusifkan untuk tumbuh kembang anak. Bahkan untuk kelas ibu mentor ini yang paling menarik lagi, kita tidak menggunakan biaya APBD. Kita murni sepenuhnya swadaya masyarakat, kolaborasi dan sinergi. Baik itu melibatkan dari institusi pendidikan, baik itu dari pelaku usaha maupun tokoh-tokoh masyarakat tadi. Jadi pada kesempatan ini kami berharap kepada semua pihak yang mungkin menyaksikan tayang ini, kami mohon kiranya bisa mensupport kegiatan program inovasi yang sudah kita gagas tahun 2022 ini, yang sampai saat ini masih berjalan. Namun karena kepindahan saya tugas ke RSUD, maka program ini perlu untuk diberi support oleh lurah yang baru, kemudian oleh kecamatan dan pihak yang lain. Karena program ini saya yakin dan percaya program ini sangat bagus sekali dan akan melahirkan ibu-ibu yang hebat, generasi yang berkarakter, dan lingkungan yang kondusif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tayang ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua sehingga menjadikan Kota Padang nagari yang rancak, nagari yang berkarakter, dan nagari yang madani sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Padang, Bapak Idris Sirta. HUT Kota Padang yang ke-353, Padang semakin rancak.